Pemirsa, pada Minggu 12 November 2023, pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi satu keluarga warga Indonesia, yakni Muhammad Hussein beserta keluarganya dari wilayah Gaza, Palestina melalui perbatasan Rafah. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Minggu 12 November 2023, pemerintah Indonesia kembali berhasil mengevakuasi satu keluarga warga negara Indonesia dari wilayah Gaza, Palestina yang menjadi target serangan Zionis Israel. Muhammad Hussein beserta dua putranya yang berkewarganegaraan Indonesia dan istrinya yang berkewarganegaraan Palestina dievakuasi melalui pintu perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Muhammad Hussein merupakan relawan dan aktivis kemanusiaan Palestina asal Bogor, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal saat dirinya kerap mengunggah kondisi situasi wilayah Gaza di akun YouTube miliknya. Hussein diketahui sudah tinggal di wilayah Gaza sejak tahun 2011 dan juga berhasil memperoleh gelar sarjana dari Universitas Islam Gaza. Ya, dan pemirsa, alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Muhammad Hussein dan keluarga, sang istri Jinan gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Hussein? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita senang loh ngelihat Mas Hussein kondisinya prima, fit, Bisa kembali ke tanah air, dengan istri pun perjuangan juga yang panjang, demikian, begitu ya. Mbak Jinan ya. Saya ingin ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, kita sudah memasuki hari kesekian ya, Anda di tanah air. Apa nih agenda yang sudah dilakukan oleh Mas Hussein hari demi hari begitu? Apakah juga masih ada komunikasi kah? Terutama mungkin keluarga istri ya kali ya mungkin yang masih ada di sana. Bagaimana Mas Hussein? Agenda saya masih terus berjalan, meskipun ketika saya baru tiba di Jakarta, itu saya sudah diperingatkan oleh keluarga. Mereka bilang, ini kamu kan baru sampai dari wilayah konflik, ya, psikologi masih terganggu, artinya capek juga. Psikologis ya. Mereka mengatakan kita akan istirahat dulu 3 hari, jangan terima interview, ya, harus ada waktu tenang. Ya. Saya bilang, saya ke Indonesia bukan untuk istirahat. Ya, bagaimana saya bisa istirahat sementara saudara-saudara saya di Gaza itu mereka dibantai tanpa pernah istirahat. Yang kita tinggalkan ini. Iya, mereka dibunuhi, tidak ada waktu istirahat untuk mereka. Saya pulang ke Gaza untuk melanjutkan perjuangan. Saya akan terima semua interview, semua wawancara, karena tugas saya adalah menyampaikan informasi, menyampaikan pengalaman yang saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Ya. Alhamdulillah, jadi sejauh ini saya terus aktif mengisi beberapa podcast, kemudian juga kajian-kajian, dan saya senang sekali hari ini bisa berada di studio TV One bersama Neng Jinan untuk juga kembali menyuarakan apa yang terjadi di Gaza. Mas Hussein, pasti sangat berat ya. Kita yang melihat dari media sosial, dari televisi, 43 hari lebih begitu ya perjuangan masyarakat Gaza. Bahkan saya sempat melihat YouTube Mas Hussein juga untuk melewati perbatasan Rafah dari Gaza menuju ke Mesir untuk evakuasi ini tidak mudah, ditembaki juga. Kemudian katanya listnya juga banyak list dari warga negara asing yang juga tidak tercantum di situ. Mungkin itu strategi juga untuk tidak bisa keluar dari sana. Bagaimana sih Mas perjuangan saat itu? Boleh diceritakan? Iya. Jadi wacana evakuasi sudah ada di hari ketiga agresi, artinya 10 Oktober. 10 Oktober ya. Dan tanggal 5 Oktober saya sudah bergerak dari utara menuju selatan. Tapi saat itu kita terhambat oleh kondisi yang sangat intens, serangan-serangan, gagal. Itu percobaan pertama, kita gagal. Akhirnya, itu berikut keluarga yang Anda bawa ya? Ya. Akhirnya 2 pekan kemudian, setelah berbagai jalan panjang perundingan, diskusi antara Kemenlu dengan pihak Mesir, dengan pihak Gaza, dengan pihak Amerika bahkan, sudah ada titik terang tuh 2 minggu kemudian. Nama saya sudah masuk dalam list, begitu juga nama keluarga WNI lainnya. Ya, sudah masuk dalam list. Nah, tapi sayangnya istri saya sama 2 anak saya itu nggak masuk namanya. Iya, tapi menurut pihak Kemenlu udah bawa aja. Kalau sudah sampai perbatasan, insya Allah diperbolehkan. Saya bawa. Saya tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, itu tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Saya ditawarkan oleh pihak perbatasan,
ini Mas Hussein boleh keluar, mungkin ntar anak istri nyusul. Pihak perbatasan tuh pihak Mesir atau Pihak Gaza. Oh, Pihak Gaza. Gaza. Nah, karena Ya. kan yang memutuskan bukan pihak Gaza, tapi yang memutuskan pihak Mesir dan pihak Israel. Iya. Ya. Saya bilang saya nggak mungkin tinggalkan istri sama anak saya di Iya, rumah iya. dalam kondisi seperti ini. Ya. Ya, jadi itu terus kita terus negosiasi tapi nggak bisa. Dan bukan terjadi hanya pada saya. Memang itu sengaja. Di sana itu banyak warga asing saya temukan itu ya. Dari Amerika, dari Perancis. Itu dipisah-pisah. Anaknya masuk dalam list, orang tuanya enggak. Ya, kemudian orang tuanya, istrinya masuk dalam list, suaminya enggak. Memang ada kesengajaan untuk Otomatis membuat tidak bisa keluar ya. membuat kami warga negara asing itu dibuat frustasi oleh mereka. Heeh. Jadi mereka nggak cukup menteror kami dengan bombardir, mereka juga ingin membuat kami itu lelah secara psikologis. Wow, dahsyat juga nih ya. Kita lanjutkan ya diskusi kita pada pagi hari ini. Usai jeda periode berikut kami akan kembali saat lagi.